SMA-nya 2 kali tuh. Apa masalahnya? Masalahnya karena di dalam Undang-Undang Pemilu itu dinyatakan bahwa minimal pendidikan seorang calon itu minimal tamat SLTA sederajat. Undang-undang nomor berapa yang Anda maksud? Undang-undang kalau nggak salah nomor 17 tuh. 17 tahun 2017. Coba langsung cari. Boleh saya ngambil? Silahkan data. Sebentar Pak. Menurut Anda Gibran tidak memiliki itu? Tidak memiliki, nggak punya. Apa bedanya? Beda Pak. Kalau memiliki itu kan, ya ada ijazah dalam negeri itu nggak ada dia. Memiliki dan punya itu apa bedanya Pak? Pada kasus ini? Pada kasus ini kalau dia nggak ada. Makanya jangan suka nyari-nyari kesalahan orang lain. Alhasil diri sendiri menyalahkan diri. Dan itu ternyata tidak benar karena kau yang tidak benar Mengong. Jelas-jelas tadi apa yang saya sudah paparkan tadi ini melenceng jauh sekali penjelasan mereka. Banyak bukti yang kami temukan. Bukti apa? Bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Goblok kau. Paling goblok ini orang nih. Paling goblok. Roy Suryo kembali bonyok. Kepala sekolah bantah keras fitnah Roy Suryo soal ijazah Gibran pernah sekolah di SMA Solo, bahkan siap bersaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si penggugat ijazah Gibran senilai 125 triliun. Ternyata semakin kesini semakin terlihat bahwa ini orang sepertinya kurang 1 sendok. Atau ya mungkin saja lah ya dia orang waras gitu lah, genap gitu ya. Hanya saja mungkin yang bersangkutan ini saat ini sedang tertekan gitu ya, sehingga terlihat seperti sedang menanggung beban tertentu ya. Mungkin saja dia sedang terjerat utang di pinjol gitu ya, jadinya begitu ditawari ada yang menawarinya pekerjaan yaitu menyerang Gibran dan dengan iming-iming imbalan tertentu dia langsung tancap gas tanpa pikir panjang. Tetapi celakanya semakin kesini dia semakin ngaco ngomongnya ya kan, karena dia nggak pernah membayangkan orang-orang yang akan dihadapi adalah orang-orang cerdas semua. Dan makin kesini makin kelihatan sekali bahwa dia seperti anak yang belum lulus TK. Selain itu teman-temannya juga ada Kepala Sekolah Santo Yosep Surakarta yang siap menjadi saksi di persidangan kalau diperlukan ya. Modar kalian. Nah, hanya nunggu waktu saja kalian semuanya akan berseragam rompi oren. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Layak untuk menjadi dasar bagi gugatan Anda. Yang menjadi dasar saya untuk menggugat itu SMA-nya. SMA-nya 2 kali tuh. Apa masalahnya? Masalahnya karena di dalam Undang-Undang Pemilu itu dinyatakan bahwa minimal pendidikan seorang calon itu minimal tamat SLTA sederajat. Undang-undang nomor berapa yang Anda maksud? Undang-undang kalau nggak salah nomor 17 tuh. 17 tahun 2017. Coba langsung cari. Boleh saya ngambil? Silahkan data. Sebentar Pak. Akibat grogi ya Pak ya. Diundang podcast, diundang televisi ya gini nih jadinya gitu Pak. Sebenarnya bukan di nomor 17 tahun 2017, tapi nomor 7 tahun 2017. Itu ada 20 poin. Di pasal 169 itu ada 20 poin. Nah, poin yang disampaikan itu ada di urutan ke-18 yang berbunyi berpendidikan paling rendah
sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Nah, itu isinya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, poin ke-18. Isinya itu, tapi kalau yang Bapak sebut Nomor 17 Tahun 2017, isinya nggak ada hubungannya sama syarat menjadi presiden atau wakil presiden. Makanya jangan suka nyari-nyari kesalahan orang lain, alhasil diri sendiri menyalahkan diri. Al-Fatihah. Coba bayangin, ya kan? Bayangin aja gitu loh, dengan akal sehat, akal waras. Orang mempersoalkan orang lain, nggak main-main loh bro ya. Tuntutannya 125 triliun, itu nggak kecil, besar, gede banget. Dibelikan cilok, bisa dipakai renang, ya kan? Pakai renang orang satu kampung, ya. Bahkan mungkin orang satu kabupaten. Ketika ditanya, ya kan? Tadi si Faisal Akbar ini sebetulnya juga bingung ketika di situ tertulis Gibran itu ya kan SMA menempuh 2 kali gitu kan, di Singapura dan juga di Sydney gitu. Nah, kemudian ditanya persoalannya apa ya kan. Nah, itu si Subhan itu bingung. Nah, kemudian si siapa? Fadli Akbar, itulah Joda Akbar lah, siapa tahu itu namanya Joda Akbar ya kan. Itu bertanya gitu loh, itu pasal berapa? Coba bayangin, nggak ngerti pasal berapa sampai diingetin sama netizen barusan pasalnya ya. Dari sini sudah kelihatan orang ini sebetulnya nggak siap, asal jeplak, asal mangap ya kan, yang penting cuan menurut dia. Lanjut. Menurut Anda Gibran tidak memiliki itu? Tidak memiliki, nggak punya. Apa bedanya? Beda Pak. Kalau memiliki itu kan, ya ada ijazah dalam negeri itu nggak ada dia. Memiliki dan punya itu apa bedanya Pak? Pada kasus ini. Pada kasus ini kalau dia nggak ada di KPU, nggak disebut. Oh, tidak ada di situ. Iya. Artinya dalam bahasa sederhananya, Gibran tidak melampirkan itu ketika mendaftar ke KPU. Mungkin nggak melampirkan karena KPU hanya mengumumkan SMA-nya itu SMA. Nah, kayak gitu tuh pendidikannya Pak. Nah, sebelum saya lupa, saya tambahkan. Sebelum meskipun ada penyetaraan, tapi penyetaraan itu nggak boleh dipakai untuk pendaftaran. Karena penyetaraan itu hanya untuk sekolah di dalam negeri yang sesuai dengan sistem pendidikan kita. Saya tidak punya argumen sementara menyangkut ini Pak ya. Karena saya tidak memiliki cukup informasi tentang, tapi ada Pak. Yang ada maksud tadi gitu ya. Yang Astagfirullahaladzim, tidak memiliki dan tidak punya. Mohon maaf ya, saya bukannya sombong ya. Saya pernah menjadi salah satu editor ya, editor eksternal di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya sangat mentereng sekali memang ya kan. Jujur aja saya baru ngerti sekarang gitu loh ya kan. Tidak memiliki dengan tidak punya itu artinya beda. Astagfirullah. Ini orang kurang 1 sendok apa kurang 1 ember ya. Ini kelihatan sekali ya, seperti yang saya sampaikan dalam opening tadi. Dia nggak siap. Jadi sebetulnya dia menyerang Gibran itu asal mangap, asal jeplak. Mungkin karena iming-iming, udahlah serang aja, ini momennya tepat. Yang penting pinjolun nanti lunas. Aduh, koplak, lanjut. Dan itu ternyata tidak benar karena kau yang tidak benar Mengong, jelas-jelas tadi apa yang saya sudah paparkan tadi ini melenceng jauh sekali penjelasan mereka. Banyak bukti yang kami temukan. Bukti apa? Bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Goblok kau. Paling goblok ini orang nih. Paling goblok.
Dia sebut nama SMA apa? Kita mendengar. Dia sebut nama SMA apa nih? Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo. Goblok kau tuh, paling goblok. Kau bawa nama SMA Santo Yosef Solo ya. Saya minta Kepala Sekolah Bruder Yohanes dari SMA Santo Yosef Solo untuk segera laporkan Tifa dan Roy Suryo yang sudah membawa-bawa nama sekolah Santo Yosef, di mana yang tidak ada keterkaitan dengan Mas Gibran, tapi mereka membawa-bawa sehingga nama baik sekolah rusak. Tolong Bruder segera melaporkan. Bahkan sampai detik ini belum pernah ada pernyataan dari Mas Gibran, keluar dari mulut Mas Gibran yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu lulusan dari SMA Santo Yosef Solo. Tifa dan Roy, kalian harus buktikan di mana narasi itu yang keluar dari mulut Mas Gibran. Selama 2 tahun dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Nah, ini SMA Kristen Solo juga. Silakan kalian lakukan somasi ataupun laporan sekalian aja. Seret mereka ini nih. Bawa-bawa nama sekolah kalian, ya. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena bukan soal missing data atau missing link. Ini goblok Mengong. Memang tidak terdaftar di sana, ya. Tidak ada nama mereka di sana. Ngapain paksa nama Mas Gibran di sekolah SMA San Yosef dengan SMA Kristen itu? Kalian mau sisip nama, begitu? Nggak mungkin ya. Bahkan dari Bruder Yohanes sebelumnya sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada nama Mas Gibran tertera di sekolah situ atau terdaftar di sekolah situ. Ya, jadi ini walaupun video lama, ini kegoblokan mereka ya, kegoblokan. Saya bilang ini orang paling goblok di negeri ini nih, ya, paling mengong. Sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di InSearch ya, InSearch UTS. Padahal InSearch UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang bisa disetarakan dengan SMA. Tapi surat keterangan itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan penyetaraan kelas 12 di InSearch tersebut yang setara dengan SMK. Jadi, nah sekarang saking gobloknya dia ini ya, dia bahkan tidak mengetahui tentang sistem pendidikan yang berada di luar negeri, di mana negara-negara jajahan Inggris itu sistem pendidikan seperti apa, kurikulum yang berlaku itu seperti apa. Dia tidak tahu ada istilahnya primary school, secondary school, ya. Ini goblok ini nih, ya. So pintar tapi apa? Kampungan. Ini kan juga perlu dilakukan sebuah investigasi administratif. Apakah benar bahwa investigasi administratif itu katakanlah relevan disetarakan dengan SMA kelas 12 dan harus dong. Namanya kalau lulusan dari luar negeri, ketika masuk ke Indonesia, kembali ke Indonesia, mau melakukan pekerjaan apa, mau lamar kerja apapun, namanya penyetaraan ijazah, ya. Kalau lakukan penyetaraan ijazah, tentu di sana, di Kemendikbudristek, ya, di Dikti sana. Jadi, ada yang semisal lulusan S1 dari luar negeri, lakukan penyetaraan ijazah. Sampai sekarang respon belum tahu, dia sudah melakukan penyetaraan ijazah atau belum nih, oke? Saya sependapat ya, bukan dengan si dokter mangkraknya, tapi dengan Bang Bill. Bang siapa nih? Itulah pokoknya ya, ini konten kreator dari YouTuber Nusantara gitu ya. Intinya adalah, saya berharap ya Kepala Sekolah Santo Yosef ya, pihak Santo Yosef sebagai kelembagaan gitu, melalui kepala sekolahnya untuk melaporkan balik ya, melaporkan balik balik orang-orang ini ya, seperti si Maling Panci, Dokter Mangkrak, krisis moneter ya, terkait tuduhan kalau pencemaran nama baik mungkin tidak bisa saat ini ya, karena pencemaran nama baik terkait nama lembaga, nama institusi, jabatan itu nggak bisa sekarang, harus menyebutkan nama. Nah kalau pencemaran nama baik mungkin nggak bisa, mungkin bisa melaporkan berita bohong gitu ya. Ya, jadi tuduhannya itu menyalurkan, mentransmisikan dan menyebarkan berita bohong alias hoax. Wah, keren, mantap nih. Ayo dah hajar itu. Dan kalau menurut saya menyebarkan berita bohong itu tidak harus delik aduan ya.
Iya, iya kan? Iya. Jadi siap itu delik umum atau apa? Pidana. Ya itulah ahli hukum yang tahu ya. Pokoknya harus dilaporkan lah ini orang ya kan? Iya, jangan diam aja. Indonesia diacak-acak ya kan? Lanjut. Kepala sekolah bantah Wakil Presiden Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo. Nah lo gimana tuh? Ini kepala sekolahnya langsung ya yang klarifikasi. Kalau Mas Gibran itu tidak pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo. Kan katanya Mas Gibran pernah sekolah SMA di Indonesia sampai 2 tahun. Lalu Mas Gibran lanjut ke Singapura, lanjut ke Australia. Menurut kalian gimana guys? Apakah Bapak kepala sekolah ini berbohong? Apakah dia berkata jujur? Coba tulis di kolom komentar ya. Kepala sekolah SMA Santo Yosef Solo mengatakan bahwa Gibran tidak pernah bersekolah di situ. Bahkan dia berani bersaksi. Lah, bajigur. Sing kandha Gibran sekolah ning kono ya sapa, Cuk? Gibran lho sekolah ning Orchid Park Secondary School ne. Aduh, ning Solo. Sing kandha ning sekolah kono sapa? Pede men. Tutuk ndasmu. Sapa sing setuju nek wong iki ditutuk ndase nganggo apa ya? Nganggo empring. Koclok. Ya, yang bilang Gibran itu sekolah di Surakarta siapa? Gibran sekolah di Surakarta itu SMP bro, baru SMA itu masuk ke Singapura. Kenapa seperti itu? Kenapa kok nggak kuliahnya aja? Karena sistem pendidikan di luar negeri itu berbeda ketika masuk jenjang SMA gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya masuk SMA, lulus SMA baru kuliah di Singapura ibaratnya itu nanti terjadi kesenjangan ya kan? Dengan teman-teman sekolahnya, perbedaan umur dan lain sebagainya. Karena sistem pendidikan di Singapura dan di Indonesia itu berbeda, ya kan? Dan intinya, ya kan, Gibran tidak pernah mengaku kuliah sekolah SMA di Santo Yosef Surakarta Solo. Mantap ya Pak Kepala Sekolah, hajar terus sampai gembor-gembor lo ya. Lanjut. Roy Suryo kembali bonyok. Kepala sekolah bantah keras fitnah Roy Suryo soal ijazah Gibran pernah sekolah di SMA Solo, bahkan siap bersaksi. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan. Kepala SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta akhirnya buka suara. Ia membantah keras tudingan Roy Suryo yang menyebut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pernah bersekolah di sana. Kepala sekolah Yohanes Sudarman menegaskan bahwa berdasarkan data siswa, nama Gibran bahkan tidak pernah tercatat, apalagi menjadi murid di SMA Santo Yosef. Sudarman juga menambahkan, pihak sekolah siap memberikan kesaksian resmi jika diminta aparat berwenang. Ia menegaskan hal ini penting untuk menjaga nama baik sekolah sekaligus kepentingan bangsa. Sebelumnya, Roy Suryo menyebarkan narasi bahwa Gibran pernah sekolah di Solo namun tidak lulus. Isu itu muncul usai Subhan Palal menggugat keabsahan riwayat pendidikan Gibran di Singapura. Dengan bukti dan data sekolah, tudingan Roy pun terbantahkan lagi. Kalau sudah ada data resmi dari sekolah, apakah kalian masih percaya sama fitnah ijazah Roy Suryo CS? Menurut kamu, kenapa isu ijazah Gibran terus digoreng? Kasih pendapatmu di komentar ya. Follow kami, biar nggak ketinggalan update berita terbaru lainnya. Nah, ya. Bonyok-bonyok lo ya. Kamu salah milih lawan ya. Kamu milih lawan milih Jokowi. Jokowi sabar, tapi sabarnya Pak Jokowi itu adalah batu karang, bro. Hah? Dihajar oleh ombak, oleh badai, gelombang dan lain sebagainya ribuan tahun tidak apa-apa ya. Justru gelombangnya yang akhirnya itu merasa minder. Nah, akhirnya sekarang apa? Si maling panci melipir tidak lagi mempersoalkan ijazah palsu Jokowi karena sudah tidak mempan, tidak ada potensi lagi untuk dipersoalkan. Pak Jokowi menang telak ya, ibarat permainan sepak bola. Pak Jokowi itu sudah 13-0. Akhirnya diserang adalah Gibran, tapi ya kan bonyok lagi. Kenapa? Karena Gibran masih muda.
berarti pendidikan dia juga baru-baru saja. Temannya sekolah masih ada semua, lembaga pendidikannya ada semua, bahkan absennya Gibran pun saya yakin masih tersimpan rapi. Hah? Iya, mau diragukan gimana lagi? Bonyok-bonyok kau. Lanjut. Nah, ini kan yang dipermasalahkan dia SMA. Lah yang didaftarin pakai itu kok. Dan yang SM ini pun sederajat gitu. Kalau memang dasarnya itu yang menjadi dasar gugatannya, kenapa dia juga nggak gugat Presiden Prabowo sekalian? Kan lah, gitu. Ini kan sama aja, dia menggugat Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sekolahnya dari SD ya, SMP itu di luar loh sampai SMA. Nah, baru beliau pulang daftar Akabri. Itu. Jadi kan ini konyol yang dilakukan saudara penggugat ini. Aneh, nggak masuk akal. Semacam cek ombak murahan. Iya, ya. Artinya cek ombak murahan itu kalau misalnya ini bisa diterima oleh pengadilan, kemudian berdasarkan itu menjadi semacam jurisprudensi, kemudian menggugat juga Pak Prabowo. Iya. Yang juga punya ijazah luar negeri. Yang juga punya ijazah luar negeri. Lah ini kan akhirnya ya apa yang akan terjadi, Bang? Kasihan anak-anak generasi muda kita yang asli orang Indonesia, sekolah di luar negeri ataupun sekolah perguruan tinggi di luar negeri dipermasalahkan tentang ijazah. Iya, saya sependapat teman-teman ya dengan netizen, dengan pengamat politik barusan lah, bahwa sebetulnya memang tidak secara langsung itu mempersoalkan ijazah Prabowo. Tetapi faktanya Prabowo sejak SD sampai SMA itu di luar negeri. Berarti apa? Dengan menyerang Gibran sebetulnya secara tidak langsung juga menyerang Prabowo. Mungkin saja saat ini yang diminta mundur adalah Gibran, ya. Iya, ketika berhasil, seandainya berhasil ya, naudzubillahi min dzalik sih ya kan. Seandainya berhasil ya kan memakzulkan Gibran. Setelah itu siapa yang dia makzulkan? Ya tahu sendirilah. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.